Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Kurang baik. Kenapa? Sakit. Sebelum kita memulai pelajaran, coba sampai pimpin doa agar nanti pelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Untuk hari ini Bapak absen. Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Melani. Melani. Jangan-jangan Melani itu bolos ya? Ya, benar sekali. Mungkin kayak gitu, Pak. Iya. Kalau seperti itu jangan ditiru. Iya. Ya, itu. Tanya ini ngajak. Ya. Enggak, Pak. Bohong, Pak. Oke. Melani aja ya? Ya. Baik. Saya akan memberi gambaran materi apa yang kita akan pelajari hari ini. Oke. Kita akan mempelajari namanya shaping. Tahu shaping? Enggak. Oke. Shaping nanti itu bermanfaat di CorelDRAW ya, dalam pembuatan logo, poster, banner, spanduk dan lain sebagainya yang berhubungan dengan desain promosi. Fungsi shaping ada yang namanya well, ada yang namanya trim, ada yang namanya display, instead dan seterusnya. Oke. Bapak mau tanya, apakah di sini ada yang pernah melihat teman atau orang lain memakai desain CorelDRAW? Nah, Tiara. Di mana Tiara? Di tempat kerja saya sendiri. Di mana itu? Lain percetakan. Materi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana tentang menggunakan CorelDRAW. Ya. Jadi sampai bagaimana membukanya, bagaimana tool-tool yang ada di CorelDRAW, sampai kalian sudah mempelajari semuanya. Nah, di materi ini kita akan mempelajari tentang shaping. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, memahami fungsi shaping dalam perangkat CorelDRAW. Kemudian alur pembelajarannya seperti apa? Menjelaskan fungsi shaping. Fungsi shaping itu apa? Nah, yang tadi yang saya sebut mulai dari trim, well, yang kedua adalah menguraikan. Jadi sampai menjelaskan satu-satu. Well itu apa, trim itu apa, dan kemudian adalah menjabarkan. Nah, kita akan belajar di sini. Sebelum itu, saya akan membagikan LKPD-nya. Satu anak saya kasih satu. Sebelum itu, sampai bentuk kelompok dulu ya. Bentuk kelompok, satu kelompok terdiri dari 3 siswa. Ya, silakan sampai pilih sendiri-sendiri untuk kelompoknya. Oke, silakan. Oke, silakan, ayo. Yang kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di tengah, untuk kelompok 3 di samping kanan. Silakan. Ayo. Ada yang 4 ya, satu anak. Ya, geser sedikit. Ayo, silakan. Yang kelompok 1 mana? Dinda, 1, 2, 3. Kelompok 2, 1, 2, 3. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4. Saya akan melihatkan fungsi shaping itu dalam bentuk sebuah video, supaya sampean ada gambaran seperti apa sih fungsi shaping itu.
Hai semuanya, kita bertemu kembali di tutorial CorelDRAW. Di video kali ini saya akan coba membahas shaping. Shaping biasa digunakan untuk menggabungkan kedua objek atau lebih yang saling terseleksi agar menjadi satu objek. Dan bisa juga digunakan untuk memotong objek dan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru dari objek yang terseleksi sebelumnya. Oke, ke depan kita akan coba praktekkan fungsi-fungsi yang ada di shaping ini, yang kurang lebih ada 7 fungsi di sini, yaitu ada well, ada trim, ada intersect, ada create a new object that surround, ada simplify, ada back minus front, ada front minus back. Di sini saya akan coba praktekkan dengan objek-objek sederhana. Namun ke depannya Anda bisa coba praktekkan sendiri dengan objek yang sudah Anda buat. Yang jelas dia harus dalam bentuk objek shape. Oke. Sebelum saya praktekkan satu persatu, saya akan duplikat dulu. Saya blok objek ini, kemudian saya duplikat. Saya drag ke sini, kemudian saya klik kanan. Duplikat dengan klik kanan saja agar cepat. Nah, seperti itu. Kita duplikat semuanya. Tujuannya agar nanti Anda bisa melihat fungsi yang dihasilkan dari shaping ini. Dari ketujuh fungsi shaping ini. Kita duplikat dulu. Oke, saya rasa Anda sudah bisa semua ya membuat objek seperti ini, karena sebelumnya saya sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat objek-objek seperti ini dan juga memposisikan objek ini di depan atau di belakang karena sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, langsung saja. Di sini kita akan coba perintah well terlebih dahulu. Apa yang akan terjadi ketika perintah well ini dilakukan? Pertama, saya seleksi dulu kotak merah ini, kemudian saya tekan shift, saya klik segitiga biru ini. Nah, maka secara otomatis ketika objek sudah terseleksi, fungsi shaping akan muncul di sini. Saya lakukan perintah well di sini. Nah, di sini kita bisa melihat yang dihasilkan dari perintah well yaitu penggabungan objek menjadi satu objek. Nah, seperti itu. Sebelumnya seperti ini, kemudian dia menjadi seperti ini. Oke, next. Di sini ada perintah trim. Dalam perintah trim perlu kita perhatikan karena ada sedikit hal yang perlu Anda perhatikan di sini. Saya duplikat lagi di sini. Nah, di sini saya klik lingkaran oranye terlebih dahulu. Kemudian saya tekan shift, klik lingkaran yang biru. Kemudian saya melakukan perintah trim. Nah, kita bisa melihat saya klik di luar, ini saya tarik. Nah, ini akan menghasilkan perpotongan. Kemudian apabila yang saya klik duluan itu lingkaran yang biru, kemudian lingkaran yang oranye saya klik kedua kalinya, tekan shift, klik lingkaran oranye. Kemudian saya lakukan perintah trim di sini. Saya klik di luar, kemudian saya tarik di sini misalkan. Nah, di sini Anda bisa melihat objek yang biru di sini menjadi pemotongnya. Jadi kesimpulannya, objek yang pertama kali Anda seleksi itu akan menjadi objek pemotongnya. Sedangkan objek yang Anda seleksi kedua kalinya yaitu objek yang biru ini misalkan dia akan menjadi objek yang dipotong. Nah, itulah yang perlu Anda perhatikan di dalam fungsi trim ini. KPD itu sudah Bapak berikan pertanyaan-pertanyaan tentang itu. Untuk mencari jawabannya, silakan sampean cari atau browsing di internet atau di buku tentang shaping. Cari di internet, sampean browsing. Ini kan bisa ada jawabannya kan? Ya. Boleh buka internet. Boleh, enggak apa-apa. Gantian. Nanti sampai jelaskan satu-satu seperti apa sampai presentasikan ya. Fungsi shaping objek itu menggabungkan
oh ini menurut caranya itu yang nomor 2. Terus yang nomor 3 itu kan apa yang dimaksud dengan fungsi shaping tree? Fungsi shaping tree yaitu memotong objek. Terus yang dulu Ya itu. itu berenang. Ya tulisin semua di sini, enggak apa-apa. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah, kumpulkan LKPD-nya satu-satu, kasihkan ke saya. Ini kelompok 1. Taruh dalamnya. Di mana? Ininya. Sudah semua? Sekarang saya akan meminta mempresentasikan apa yang sampai simpulkan kelompok 1. Ya, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Simpulannya bahwa shaping merupakan fasilitas yang disediakan oleh guru yang memiliki fungsi untuk membuat bentuk atau pola baru sesuai dengan yang diinginkan. Fungsi shaping jenis wall yaitu menggabungkan dua objek atau lebih menjadi satu objek. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Warahmatullahi wabarakatuh. ada yang mau ditanyakan? Gimana cara melakukan atau mengumpulkan perintah shaping? Dengan cara menekan bar, objek, dan shaping. Cara menubar objek, setelah itu adalah shaping. Nah, menubar itu nanti ada di atas. Nah, seperti itu. Silakan tutup kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, tadi yang diutarakan adalah fungsi shaping itu apa, sama fungsi well. Ya, well itu adalah menggabungkan dua objek. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya di sini mau menyampaikan diskusi di kelompok 2. Yaitu fungsi continuous break yaitu memotong objek depan oleh objek belakang dan menghilangkan objek yang ada di belakangnya. Fungsi shaping tree yaitu memotong objek tanpa menggunakan objek pemotongnya. Ada yang mau ditanyakan? Siapa? Tiara dari kelompok 3. Apakah tag dapat di shaping? Iya. Ya. Kok bisa? Kenapa? Dengan cara di-convert terlebih dahulu. Dengan cara di-convert. Kalau sampai dalam bentuk sebuah tag, itu sampai nggak akan bisa di shaping, baik itu melalui trim, well, dan seterusnya. Convert to curve, dia akan menjadi sebuah objek tag tersebut. Maka kalau sudah menjadi sebuah objek, maka tag itu akan bisa di shaping. Nah, seperti itu. Jadi semuanya bisa di shaping asal dalam bentuk objek. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Apakah sampai sudah paham apa itu shaping, fungsi shaping? Apakah sudah paham? Sudah. Saya harap nanti sampai benar-benar menguasai itu. Oke. Di pertemuan berikutnya kita akan mendemonstrasikan, ya, kita akan mempraktekkan bagaimana kita membuat sebuah objek dengan fungsi trim, well, intersect, dan simple break. Berarti pelajaran hari ini kita sudah selesai. Ya, silakan bersihkan, silakan taruh semua buku yang ada di atas. Ketua kelas, sebelum pelajaran selesai, silakan sampai tutup dengan berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Lebih baik kita berdoa sebelum mengakhiri pelajaran. Berdoa mulai. Saya ingatkan kembali untuk minggu depan silakan pelajari tentang well stream. Kita akan mendemonstrasikan atau mempraktikkan pelajarannya di lab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.